Shalom, tetap optimis saudara-saudara. Dalam perenungan kita pada hari ini, kita akan tetap fokus bicara tentang pelipat gandaan dalam menghadapi sebuah krisis. Yesus akan memberikan contoh bagi saudara. Dan tentunya saya yakin perenungan kita pada hari ini akan membuka pikiran kita bersama. Nah saudara, sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu hari ini bukan hanya kami baca, kami dengar, kami lihat, tetapi kami juga merasakan firman ini, supaya kami akan mengalami sebuah lompatan-lompatan dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, krisis sekalipun, kami tahu Tuhan selalu berbuat yang terbaik bagi kami. Kuduskan nama-Mu, dan kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan meneruskan bagian firman Tuhan ini, yaitu dalam Matius 14 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini hal yang menarik, saudara. Ada hal yang makin hari kita lihat perenungan ini makin lama makin klimaks, saudara. Yaitu apa? Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Poin pertama, supaya kita mengalami sebuah pelipat gandaan, belajar mengucap syukur. Artinya apa, saudara? Artinya, kalau kita melihat, saudara, tentang 5 roti, 2 ikan itu dengan 5.000 orang, secara fisikly, secara logika, secara manusia, tidak kita bisa dapat kasih makan 5.000 orang. Tetapi intinya bukan masalah roti itu, saudara. Intinya adalah orang banyak itu. Jadi ada orang banyak, maka saya yakin ada pelipat gandaan. Kalau orang itu hanya 10, aduh, roti itu tinggal dipotek, dibagi saja. Tetapi dimulai dengan sesuatu apa? Mungkin penghasilanmu sedikit, mungkin pendapatanmu sedikit, tapi belajar saudara bersyukur. Berapapun anakmu, berapapun yang kau butuhkan untuk karyawanmu, Tuhan pasti akan cukupkan. Dimulai dengan ucapan syukur. Jadi ketika engkau datang pada Tuhan, engkau yakin bahwa Tuhan akan melakukan pelipat gandaan, engkau belajar bersyukur. Lihat anakmu bagaimana makan, lihat karyawan bagaimana digaji. Ketika engkau bersyukur dengan berkat yang kau dapat, kendati kecil apapun, Tuhan akan membuat pelipat gandaan. Poin yang kedua, Yesus mengajarkan bagi kita, yaitu apa, saudara? Dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya, baru dari murid-muridnya kepada orang lain. Apa itu poin kedua? Yesus tidak langsung kasih kepada 5.000 orang, saudara. Tapi Yesus kasih kepada murid-muridnya, dari murid-muridnya baru kepada orang lain. Poin kedua, yang paling penting adalah perhatikan ring 1 dulu. Kasih makan dulu istrimu, anakmu, suamimu, orang di sekitarmu, orang-orang inti dulu, saudara. Ketika mereka sudah terpenuhi, baru urus orang lain. Jangan terlalu sibuk urus orang lain daripada orang di intimu. Orang di intimu kamu tidak urus, orang lain kamu urus. Itu berarti kamu minta pujian. Tidak boleh demikian. Susah sekali kamu akhirnya mendapatkan pelipat gandaan. Karena terlalu senang ngurus orang lain, tapi di dalamnya tidak bisa diurus dengan baik. Maka poin itu menjadi penting bagi kita semua. Poin yang ketiga, saudara, yaitu apa? Mendahulukan dulu kebutuhan daripada keinginan. Ini penting sekali. Jadi bukan hanya orang inti itu yang paling penting tadi. Yang tadi saya katakan poin kedua. Poin yang ketiga adalah kebutuhan baru keinginan. Yang paling penting kebutuhanmu, jangan keinginan. Mau beli handphone barulah, tas barulah, ini baru. Nggak penting, saudara. Kebutuhannya dulu dipenuhi, baru keinginan. Saya yakin dan percaya, poin ini saudara bisa pegang dan saudara bisa lakukan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Saya yakin dalam perjalananmu sepanjang hari ini, Tuhan akan tolong dan Tuhan pasti akan membuat pelipat gandaan. Saya akan mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan indah kami dapat menikmati firman-Mu. Kami diajar untuk bersyukur. Kami diajar untuk memperhatikan orang di dalam. Kami diajar untuk mendahului kebutuhan daripada keinginan. Karena itu Tuhan berkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, tentunya jaga kesehatan. Dan ingat selalu tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.